Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami menghadap lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan, dan lembutkan hati kami, dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayat 19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai 19a. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar di langit melilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah, dan kota di sana akan dikatakan kau apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang jua aku. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menanggil nama-Mu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang mengikut engkau lalui, telah menyuruh aku padamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan sekitar juga seolah-olah kelaput gumbur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu baptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatan Saulus. Kita perhatikan firman Tuhan yang sangat baik buat kita ini. Kita perhatikan pada ayat yang keempat dan 5. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran suatu suara yang berseru yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lihat dalam perjalanan ke Damsyik, ya, di sini lihat siapa Saulus. Saulus seorang pribadi yang begitu sadis, begitu tidak baik dalam hidupnya. Ya, dia selalu mengejar-ngejar orang Kristen.
orang-orang Kristen. Dia selalu berbuat hal-hal yang tidak baik, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, orang yang sama itu menjadi berkat. Yang dulu mengejar-ngejar orang yang ikuti jalan Tuhan, menangkap, ya, tetapi orang itu yang bernama Saulus yang memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Kapan? Ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Betapa penting kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan Saulus ini berjumpa dengan Tuhan pribadi, dia berubah. Betapa penting saudara harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saudara belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, berat. Tapi kalau sudah berjumpa, saudara hidup saudara akan berubah lebih jauh. Maka izinkan Tuhan perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, lewat apa? Lewat peristiwa, lewat masalah, lewat penyakit, dan macam-macam yang Tuhan izinkan supaya kita berjumpa dengan Tuhan dengan secara pribadi. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cintanya Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan dalam saudara, bagaimana segala-galanya dikerjakan Tuhan. Di situ saudara mengadar, oh iya, bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, saudara jangan marah. Mungkin saudara mengalami persoalan dengan anak, jangan marah. Mungkin saat ini saudara mengalami penyakit, jangan marah. Justru melalui penyakit saudara akan lihat bagaimana turut tangan Tuhan yang lubang paku, bagaimana tangan yang penuh lubang paku ini yang menjamah saudara pada hari sembuh. Amin. Disitulah dan tangan Tuhan yang terulur untuk menyelesaikan persoalan saudara yang sulit. Ketika Tuhan membuka jalan bagi manusia, bagi saudara tidak mungkin, tapi begitu tangan Tuhan membuka pintu, dia buka pintu pertolongan saudara. Saudara, wah benar tangan Tuhan yang menolong saya. Waktu saya sakit, sementara akan jadi mengalami penyakit yang tidak baik, katakanlah menuju maut, di situ tangan Tuhan menyembuhkan saudara. Dokter hanya alat, di situ saudara berjumpa dengan Tuhan pribadi. Saulus begitu berjumpa dengan pribadi, dia menyampaikan berita tentang Yesus. Amin. Izinkan kalau saudara jangan takut ya. Nanti kita akan mengenal Tuhan secara dalam. Semakin kita mengenal, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita lebih cinta kepada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, sering Tuhan Engkau izinkan supaya kami berjumpa dengan Engkau. Kalau Saulus berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dia mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Orang yang kejam menjadi orang yang rela menderita kepada buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang berjuang ke depan, pelihara mereka, pelihara keluarganya. Dan kami bersyukur pandemi menjadi endemi, dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.